Oke, halo guys, pada podcast, selamat malam semuanya. Welcome back again to my channel. Juga mau vlog, yo, my brother, yo, my sister. Malam ini spesial banget ya. 3 tahun terakhir akhirnya Yamaha Pusat mengundang banyak banget vlogger, blogger, media. Dan yang di launching hari ini adalah sangat-sangat spesial. Mungkin kalian tahu hari ini adalah launching Lexi. Mungkin kalian berpikir, Lexi 125cc lagi. Ternyata ini sangat-sangat spesial. Gua kaget sih. Padahal gua asal ngomong awal, kayaknya cc-nya naik deh, bakal jadi 155. Dan ternyata beneran guys, naik jadi 155cc. Kita sambil lihat motor-motornya. Gua juga lagi cari spot yang kosong buat gua review. Tapi gua mau nunjukin kepada kalian stage-nya itu seperti apa sih. Ini gua ada di The Half, Pati Unus, Jakarta ya. Sebenarnya kalau main stage itu sebelah sana, main stage. Jadi kita tadi habis press conference segala macamnya sebelah sana ya kan. Foto sama Mas Alpian Surprise. Oke, belakang sini ini ada semacam kayak di sini konsepnya cafe dengan motor Lexi tipe ini yang matte red. Harganya kalau nggak salah sekitar 26 jutaan. FYI kalau ngomongin soal harga, ada tiga varian harga sih ya. Nah, 29,9 tuh yang ini nih. Ini tipe yang Magma Black guys. Oke. Kemudian ke sini Dark Elixir. Nah, ini juga yang harganya kalau nggak salah sekitar 26 jutaan deh ya. Jadi bedanya apa sih? Kalau Magma Black itu kalau nggak salah udah ABS, makanya lebih mahal ya, 29,9 juta. Ya. Terus yang sisanya tadi di sana yang dua itu kalau nggak salah belum ABS, tapi tiga-tiganya udah sub tank gitu tabungnya ya kan, makanya jadi agak lebih mahal. Nah, ini yang tipe terendahnya lah kalau gua bisa bilang ya, 3 warna juga, semuanya metalik warnanya. Ini bukan putih ya guys, ini ternyata grey. Ya, grey, kalau lebih deket itu grey warnanya. Yang di sini kayak metallic red gitu guys kalau ini. Nah, ini baru metallic black. Ini tuh perbedaannya selain belum ABS. Kalau kalian lihat lebih detail ke bagian suspension ya, belum subtank guys tuh. Jadi kayak gini. Itu sih bedanya. Yamaha itu menjawab 2 aliran kesinambungan sih menurut gue ya. Teori gue kayak gitu. Kayak misalkan gue sempat berpikir, gue perlu nih Maxi, tenaganya enak. Sempat gue berpikir, andaikan bikin dek rata gitu kan. Karena banyak kesempatan dimana gue tuh harus bawa banyak barang banget loh. Jadi gue perlu yang namanya dek rata. Kedua, Lexi kita kenal dulu 125cc ya. Menurut gue sih nanggung sih emang. Karena Yamaha sendiri sekarang varian 125cc-nya banyak banget. Prigo, Gear, Pilano, Fazio, semua 125cc. Kalau Lexi main di 125 lagi, menurut gue sih kayaknya bakal kalah deh ya, maksudnya. Ya, jadi gue berpikir andaikan Lexi cc-nya naik gitu loh guys. Dan desainnya itu kalau bisa sih emang kayak lebih sangar lagi ya. Karena menurut gue sih desain sebelum itu kayak feminin ya. Apalagi kan dulu mengusung jargon kayak seksi Lexi gitu kan. Tapi sekarang cewek cowok, wah ini keren sih, sangar guys, lebih keren lagi. Kita ngomongin first fakta dulu ya. Ternyata guys, Lexi 155cc punya mesin terbaru. Ternyata baru guys, dari desain camshaft, piston, jalur oli, semuanya beda. Desain mesin baru ini menyesuaikan untuk kekompakan si Lexi itu sendiri. Jadi kalian tahu ini beratnya cuma 116 kilo yang versi biasa, dan versi yang tingginya yang S% itu 118 kilo. Itu sangat ringan banget, berarti power weight to ratio-nya itu wah mantap lah pokoknya ya. Oke, jadi secara tenaga dia punya power di 11,3 kW atau sekitar 15,4 horsepower gitu guys, di 8000 rpm dengan torsi 14,2 Nm di 6500 rpm. Jadi kalau gua mau ngomongin soal power weight to ratio-nya itu seperti ini nih. Keren banget guys. Banyak sih motor yang kenceng, tapi ini standarnya udah sangat kenceng guys. Apalagi buat kalian yang pingin punya desain yang ada maxinya, ban yang lebar juga. Ini tuh kayak buat akomodasi harian
Ya kan, karena decknya rata, kalian pasti butuh banyak barang. Untuk profesional ini cocok banget sih. Oke, desain nih guys, dari depan nih, gue suka banget sih salah satunya. Kalau misalkan dari belakang sih, ya kita bisa melihatnya itu udah kayak Lexi lama ya. Kalau nggak salah jenis lampu belakang, maksudnya desain belakangnya, enggak, ini beda kok, ini kayak lebih modern ya. Ini gue suka dari depan nih versi DRL-nya. Jadi kalau kalian pas nyalin DRL-nya tuh nyala gitu, berbentuk huruf V gitu, ini cakep banget, parah gila. Ibaratnya apa ya? Kalau kalian membandingkan sama Lexi lama, udah sangat berubah total. Ini bentuknya udah sangat sangar banget guys. Jadi kalian kalau mau cowok, wah pantes lah bahwa ini cewek juga bisa gitu kan. Karena rata-rata kan cewek Indonesia ya 160 cm ke bawah ya tingginya ya. Nah ini katanya dia punya seat height yang lebih rendah lagi dari versi sebelumnya. Jadi insya Allah aman buat yang pendek sekalipun ya. Orang-orang yang pendek pingin maxi series, bolehlah Lexi 155 ini guys. Oke guys, pindah ke main stage. Tadi kita di sana, sekarang kita coba ngambil warna lain, tapi kita masih ngomongin soal desain. Jadi ini versi yang ibaratnya harganya yang lebih murah lah ya, 25 jutaan. Bedanya apa? Kalau yang tadi versi versi mahalnya itu selain ABS, dia punya kayak sub tank gitu. Kalau ini kagak ya. Ada yang komen ke gua, sangat disayangkan suspensinya masih single. Masuk akal sih. Tapi gini, kalau kalian mau yang suspensinya double, ya ada NMAX ya kan, dengan mesin 155 cc, ada Aerox gitu kan. Lexi dibikin supaya lebih ringan, power to weight ratio supaya lebih dapat lagi, terus lebih compact. Intinya buat profesionalitas yang pingin satset tapi tenaga gede, dek rata. Jadi ibaratnya kayak emang buat harian yang sangat mobilisasi lah gitu. Nah ini, jadi jangan ngarepin lah tambahan suspensi, karena menurut gue dengan 2 suspensi dia udah bakal nambah berat lagi dong, bener gak? Nah kita jadi kemana-mana nih bahasnya nih. Kita ngomongin soal desain, gue belum ngomongin soal desain lagi kan. Kita ngomongin soal desain ini ke bagian yang warna putih. Ini bukan putih sih, ini grey. Ini warna yang gue suka banget sumpah. Sayang banget warna yang putih ini nggak ada di S version, andai kan ada di S version ya kan. Desainnya sebenarnya kalau gue lihat ya dia motornya tuh nggak gede banget kayak NMAX Aerox, tapi nggak kecil banget kayak kelasnya Gear gitu ya, Yamaha Gear. Enggak, ini agak di antara dua itu. Jadi bagi orang yang badannya kecil masuk ini, yang badannya besar juga masuk sih. Perbandingan dengan Lexi lama ini mungkin agak serupa dikit ya, desain buritannya belakangnya, tapi lampunya udah totally beda. Ini lampunya cakep banget, bentuknya runcing ke belakang gini, lampu LED. Ternyata kalau lampu sennya belum ya, lampu sennya itu belum LED, dia masih kayak bohlam gitu. Tapi cakep sih guys. Ininya kayak shaping warnanya itu kayak rata banget nih, mengisi gitu kan. Dengan bel tentu perlu ya buat geser-geser. Dia kan mengusung kayak simple design, elegannya dapat, simpelnya dapat, modernnya dapat. Simple ya sih menurut gue simple, karena menurut gue kayak lihat dari shaping belakang itu kayak udah gitu aja, nggak terlalu banyak detail ya. Tapi sebenarnya di depannya ini lumayan loh detailnya. Di depannya ini kayak misalkan di bagian perlampuan dia dibuat kayak semacam agak runcing-runcing gitu loh. Lihat nih, kayak nggak langsung gitu tapi ada semacam ornamen lagi, lekukannya ada gitu kan. Di bagian sininya nih ya, yang plastik kasarnya ini dibikin kayak semacam ada garis-garis lagi. Detailnya sih dapat banget. Sebenarnya bagian depannya nggak terlalu simple, apalagi dipaduin sama DRL yang huruf P ini. Sumpah ini cakep banget DRL-nya guys, huruf P-nya ini. Tadi pas gue lihat dari kegelapan, pas belum dinyalain motornya, bentuk P-nya itu anjir sangar banget dah. Nah di sininya itu menurut gue sih menambah kerumitan sebenarnya, jadi tapi pantas gitu, dan menambah kesangaran dari Lexi sebelumnya yang terlalu feminim kali ya. Setelah di bagian sebelah sininya sih ini ya simple sih, plastik halusnya, terus dipaduin sama plastik kasarnya yang masih bisa terlihat dari samping. Ini sih simple guys. Terus ada logo Yamaha-nya di sini, yang logo emblemnya itu udah emboss ya kan. Nah ini juga salah satu desain yang menurut gua cakep. Jadi lampu sennya itu ternyata nempel langsung ke bagian bodi depan ya. Di sini nih, ini cakep sih. Nanti menurut gue nih bakal ada aftermarketnya, jadi lampunya itu bakal lebih LED atau lebih keren lagi nyalanya. Sayang banget mungkin kayak lampu sennya itu masih bohlam guys, tapi kalau ininya udah LED. Tapi nggak masalah, kalau misalkan lampu perlampuan mah nanti juga aftermarketnya bakal ada lah ya. Mending kita mengurut lagi aja kali ya, mulai dari bagian paling atas nanti ke bawah, oke? Sorry nih guys, kalau misalkan urutannya ngacak ya kan, kita coba mulai dari nyalain. Oh ternyata versi yang low-nya dia belum keyless guys ya, ini inget belum keyless. Sementara versi yang S versionnya udah keyless, oke? Ya kuncinya kayak gini, sama seperti motor Yamaha lainnya, mirip banget.
Kita nyalain. Nah, ini speedonya termasuk cakep menurut gua. Dia punya backlightnya yang warna biru, ya kan. Jadi kalau dilihat di siang hari dan malam hari itu tetap terlihat. Bentuknya kayak trapesium. Shaping Lexi-nya sih masih ada ya. Lexi yang lama, DNA-nya bagian sini juga mirip, cuman beda, lebih refreshing gitu. Sini ada jam. Kita matiin dulu hazardnya. Nah, ini kayak ini RPM ya. Wow, Lexi udah RPM guys. Gua nggak tahu kalau Lexi lama ada RPM meternya tuh, gua lupa. Karena Aerox sudah ada kan. Sama NMAX ada RPM meternya. Ini RPM meternya ada. Bagus dong. Dia udah masuk kelas higher stage gitu loh ya kan. Berarti udah masuk kelas maxi yang bener-bener maxi gitu loh berarti kalau ini. Terus di sini ada indikator bensin sebelah sini. Ya, speedonya di sini untuk speedometernya. Terus gua nyalain lagi deh. Kalau kalian lihat ada tulisan. Tuh tulisannya Lexi LX155 di situ ada tulisan di situ ya. Ada menyala lagi tuh. Oke, ini ada 0 km menurut gua itu kayak jarak tempuh deh ya. Coba misalkan katanya sih dia untuk speedometernya itu nggak di sini tombol-tombol speedometer yang ngaturnya, tapi ada di bagian panel. Oh, bagian sini guys. Jadi dia udah kayak Aerox ya kalau gua lihat. Kayak Helena Aerox gua. Ini kalau kita rubah tombol di speedonya. Nah, ini ada trip 1. Ya. Ntar kita ulang. Ini ada odometernya kan, jarak total tempuh. Ada trip 1, ada trip 2, ya kan, tripnya lumayan komplit. Nah, di sini ada trip fuel juga. Jadi kalau misalkan bensinnya udah habis, dia muncul baru untuk ngingetin kita harus segera isi bensin di situ udah berapa gitu kan. Di sini ada fuel eco indicator juga. Jadi bisa kalian cek untuk kalian berkendara pengen hemat seperti apa gaya kalian ya kan. Di sini ada average-nya nanti tertera. Kira-kira total perjalanan yang ditempuh tuh kiritannya berapa per kilometer gitu, berapa liter per kilometer gitu kan. Di sini ada indikator baterai aki. Nah, udah sih seperti itu. Oh, di sini juga ada, nggak tadi gue lihat. Nah, ini ada BL03. Ini tuh kayak untuk kecerahan lampu speedometer ya. Coba kita coba. Nah, tuh kan, kalau gue klik tuh kecerahannya berubah-ubah kan. Seperti itu guys, yang BL ini. Kita coba paling terang deh, 03 ya. Bentar, 03. Oke, ini paling terang. Seperti itu guys. Untuk speedometernya, ini karena masih ada plastik, jadi kalau plastiknya dibuka menurut gua nanti bakal lebih terang lagi sih kelihatan. Kalau desain bagian sininya, ya dia nggak naked ya. Jadi kayak NMAX, kayak Aerox kayak gini, atau kayak Maxi yang lainnya lah ya. Karena emang Maxi belum ada yang versi stang naked sih menurut gua, kecuali kalau dimodif. Oke, kita mulai masuk ke bagian scroll spion sih sama ya. Spionnya sama kayak yang lain, sama Maxi series atau versi Yamaha yang lainnya mirip banget. Kalau ke bagian kita misalkan ke bagian panel sebelah sini, kita bisa lihat di sini ada lampu dekat, lampu jauh ya kan. Ada lampu sen sama klakson. Nah, di sini ada start stop system. Jadi kalian ibaratnya buat menghemat bensin ya, kalau lampu merah kita motornya mau mati sendiri nggak, misal kalau lagi nggak ngegas. Jadi buat menghemat bensin. Di sini ada hazard guys, sudah ada hazard ternyata. Nah, jadi buat starting engine seperti itu. Sekarang kita beralih ke bagian sini. Di sini ada lacinya. Lacinya lumayan, ya ini sih lumayan luas lah buat naro sedikit HP, uang receh, sarung tangan bisa lah di sini masuk. Nah, ini ada power socket guys, tapi power socketnya perlu konverter lagi ya. Nah, di sini ada cantolan. Tapi cantolannya nggak kayak gear ya yang bisa dikunci gitu. Ini cantolannya ya lumayan lah ya kalau buat beli mie ayam nih. Di sini nggak ada cantolan lagi ternyata guys. Gitu. Ini dek rata. Gue bisa bilang nggak terlalu lebar, tapi lumayan ya. Deknya itu lebarnya lumayan lah. Karena dia di bagian tengahnya agak menyempit. Tapi untuk bagian pijakan kakinya sih ya lumayan luas. Tapi dia meluas juga sih ke bagian atas gininya nih. Jadi menurut gue lumayan lah. Cukup bagus. Nah, di bagian depan ini ternyata spakbornya itu punya desain yang keren juga. Ini beda atau motor yang common gitu. Biasanya punya spakbor depan yang ya udah gitu, desainnya simple-simple, tapi ini ternyata nggak simple sih. Yang simple tuh bagian bodi belakang sih menurut gue. Ini desainnya itu kayak lumayan kompleks sih. Kayak tiga varian gitu ya. Ini kayak kasar tapi alurnya beda. Ini juga kayak kasar, beda lagi jenis alurnya. Nah, ini bagian halusnya sekarang. Jadi kayak 3 lapisan gitu loh. Padahal ini nyatu semua kalau nggak salah ya. Kayaknya sebenarnya terbagi 2 part deh mungkin. Ini tuh. Ke bagian ban. Nah, peleknya kayak gini guys. Peleknya punya 6 ya. 6 jalur gitu.
Terus dia pakai ban ukuran 90-90, lumayan termasuk ban tapak lebar sih. Karena kalau mikir wah bannya kurang gede, ya udah kalian beli NMAX apa, ya kan? Disc brake-nya lumayan tebal ya, lumayan luas standarnya. Buat ngebrake-nya itu lumayan banyak ya ini ya. Bolong-bolong buat disipasi supaya nggak terlalu panas. Ini apa kalipernya satu gitu kan? Standar dari Yamaha rata-rata kayak gitu. Nah di sini sensor speedo ya. Ini bukan ABS, sensor speedo, ingat. Nah untuk shock ukurannya sebenarnya kecil sih. Kalau beli mungkin kalau gua sih mau ganti shock ya. Tapi nggak masalah untuk awal-awal. Menurut gua karena motornya juga nggak terlalu gede, jadi banding aja sih menurut gua sih ya. Kita coba buka bagian bagasinya guys. Yang mana? Oh, cara buka bagasinya biasa ya, kayak motor yang lainnya kayak gear. Jadi langsung tekan ke bagian berlawan arah jarum jam, tek langsung ngebuka. Oh oke. Jadi posisi bensin di sini mengakibatkan ternyata Lexi ini tidak punya bagasi yang luas sebagaimana Aerox ataupun NMAX ataupun Prigo. Jadi Yamaha tuh punya banyak aliran sekarang ya. Mau cc kecil 125 cc ada Prigo dengan bagasi yang luas. Kalian mau cc gede, motornya mirip-mirip Prigo, bentuknya besarnya, cepat ya, lebih kencang lah pasti dengan mesin 155. Tapi bagasinya ternyata kagak luas. Tapi menurut gue ini kalau buat helm half face kayaknya mungkin masuk ya helm half face bawaan. Wah ini mungkin yang sangat disayangkan, ternyata bagasinya nggak terlalu luas, tapi nggak masalah karena dia punya dek rata. Jadi kalau kalian banyak barang ya udah taruh aja di dek depan ya kan. Untuk bensin ya standar kayak motor Mio atau Gear dengan kapasitas bensin kayak gini nih. Nah itu dia. Ini mesin udah liquid cooler guys, jadi tinggal ganti si frame-nya pakai aftermarket. Nanti terekspos bagian si radiatornya, itu keren banget pasti sih. Nanti bakal banyak menurut gue aftermarket buat si Lexi 155 LX ini guys. Dan ternyata bener ya, ini mesinnya beda. Dia punya mesin tersendiri yang lebih compact menurut gue. Katanya camshaft beda, piston beda, jalur oli juga beda. Makanya kayak menyesuaikan dengan motornya. Kalau ngomongin soal rangka sendiri, rangkanya itu mirip sama Lexi lama, cuma agak perubahan dikit. Mungkin buat menyesuaikan si mesin yang baru ini. 155 cc dengan power 15,4 horsepower dengan torsi 14,2 Nm. Wah anjir itu. Dengan bobot cuma 116 kilo yang ini. Wah itu tenaganya pasti kerasa ngacir banget. Tinggal test ride-nya aja nanti kayaknya sih ya kita. Sekarang kita masuk ke ban belakang guys. Ini ban belakangnya lebih lebar dari ban depan. Yang ini 100/90. Tapi masih dengan rem tromol. Nggak apa-apa, karena pengalaman gue pakai Aerox dengan rem tromol belakang, depan disc brake ya aman-aman aja sih. Yang penting kalau mau lebih narik lagi jangan lupa upgrade pengereman ya, ganti pakai radial kayak. Kalau mau bisa Brembo ya Brembo sekalian. Oke guys, sekarang kita balik lagi ke versi ini warna dark elixir silver. Ini versi S tapi non ABS ya, yang harganya sekitar 26 jutaan. Alright, nah di sini gua mau nyobain ergonominya seperti apa. Oke guys, joknya dulu deh sebelum gue dudukin. Joknya kayak dual tone gitu, ini versi kasarnya ya kan. Terus ini versi halusnya. Terus ada jahitan di tengahnya. Ini sebenarnya lebar ya, tapi meruncing ke bagian depan. Jadi kalau orang pendek insya Allah bisa lah ya, nyaman-nyaman aja. Tapi kalau duduk agak belakang makin nyaman gitu, karena dia kan menopang pantat kalian dengan sangat baik ini. Untuk versi boncenger ini sebenarnya nggak terlalu horizontal, jadi agak-agak naik, tapi menurut gue sih masih aman, lo lihat deh. Jadi kalau boncenger pasti insya Allah masih tetap aman lah. Gue mau coba dudukin, tapi sebelum dudukin kita ini versi standar 2 masih naik guys. Gue mau nunjukin kepada kalian versi decknya. Oh gitu, decknya sendiri ini ada semacam kayak ukiran-ukiran kayak gitu ya. Ada Lexi LX 155, terus ada karpetnya seperti ini, versi kasar-kasarnya, jadi non slip, tapi agak licin sih sebenarnya. Mungkin sepatu gua kali ya, gua nggak apa. Nah di sini ternyata di bagian depannya agak naik loh guys. Jadi kalau kalian mau versi agak maxi ini bisa kayak gini, berarti versi maxinya ya, maxi comfort untuk ketika jalannya. Kayaknya seperti itu. Nah di sini kita kalau agak belakang, nah ini versi yang standarnya normalnya ketika bawa motor ya guys. Sebenarnya emang nggak terlalu luas ya bagian decknya, tapi masih masuk kategori oke lah. Sepatu gua ukuran sepatu 43. Ini tuh ini agak di ujung banget sih itu kaki gua. Gua kan tipe yang kadang-kadang suka kayak gini nih ridingnya ya kan. Tapi
dia punya bagian ke depannya agak naik dan agak melekuk gitu loh ke dalam. Jadi kaki kalian masih bisa agak manjang ke depan. Ini versi maxinya, makanya meskipun dek rata, dia bisa agak sedikit versi maxi style comfort gaya kakinya gitu loh guys. Sekarang coba kita turunin ya. Oh, ada kaca nih. Oke, ini gua tinggi 174 cm. Gua kalau duduk agak depan tuh, kalau kalian lihat nih, gua duduk agak depan, ya kaki hampir napak ya dua-duanya. Gua kalau duduk agak belakang, ya kakinya ternyata agak jinjit. Meskipun katanya ini lebih ramah, seat height segala macam dari Lexi sebelumnya, ya tapi bisa dibilang sih oke lah. Sebagai gua mah ya mau duduknya agak depan, agak belakang, ini oke-oke aja. Tapi mungkin kalian agak pendek, mungkin duduknya agak depan ya tetap ya. Dan joknya di bagian sini guys, feel-nya terutama di bagian ujung-ujung kayak gini, ini agak keras sih sebenarnya. Nah, bagian ujung ini nih, ini agak keras nih. Tapi bagian belakang sini udah empuk, sini boncenger juga kayaknya lebih enak, lebih nyaman. Tapi intinya ini joknya kayak non slip dah. Joknya tuh kayak pas gue dudukin tuh kayak nggak geser gitu lah pantat gue. Jadi seperti itu guys. Kalau gue agak belakang sih emang jinjit tetap. Kalau gue agak depan ya bisa lah ya. Dua kaki tetap bisa napak. Tapi kalau udah kayak gini, gue nggak megang kamera, ternyata nyaman-nyaman aja. Enak-enak aja sih. Nah ini nih posisi menurut gue yang paling nyaman menurut gue ya. Meskipun agak jinjit, tapi setidaknya dua kaki masih bisa menopang kan. Ya kalau gue satu kaki main, insya Allah napak gitu kan. Ini posisi paling nyaman. Karena jok bagian belakang ini lebar banget, menopang pantat gue dengan sangat enak. Kayak gitu loh. Kalau bagian agak depan, meskipun kaki gue bisa gini, ya ini juga sebenarnya nyaman-nyaman aja. Ini posisi yang paling enak nih kalau di lampu merah menurut gue. Agak depan duduknya, kaki satu naik, satu lagi ke bawah gini. Ini posisi paling nyaman sih. Kita ngomongin bagian belakang tadi lupa ya. Nih bagian belakang spakbornya ini lumayan lucu sih spakbornya. Spakbornya punya desain yang lumayan unik ya. Dia punya cat eye kayak gini ya. Jadi kalau kena cahaya dari samping menyala. Ini keren sih salah satunya nih. Oke guys, dia itu punya SMG Smart Motor Generator. Jadi kalau nyalain halus banget. Coba. Nah kan, enak lah, nggak ganggu tetangga kalian, nggak jetak-jetak gitu. Intinya suaranya halus SMG. Gimana feel mesinnya beda? Iya, suaranya lebih beda sih suaranya. Oke, terus Kalau tenaga ya belum kita bisa cek lah ya. Vibrasi? Ini kayaknya bawahnya lebih jalan duluan lebih kayak. Torsi main berarti? Jadi nggak telat maju. Oh. Langsung kayak majunya. Torsinya berarti kuat? 14? Cuman gas segini doang. Ya itu dia guys, karena dia ringan, torsi lebih gede. Power weight to ratio-nya dapat banget guys. Oh iya, ringan ya. Ya sudah, itu sekilas impresi Lexi. Ya, menurut gua motor baru, apalagi didesain buat kenyamanan orang. Semakin baru, semakin refreshing, jadi mendekati perfect gitu loh. Meskipun pasti ada kekurangan ya. Tapi insya Allah kelebihan ke motor-motor baru itu banyak. Apalagi Lexi ini kan, kelebihannya makin baru dari Lexi sebelumnya. Mesin naik 155 cc, terus dia punya Maxi teknologi, istilahnya connected gitu ya kan. Zaman sekarang Maxi semua udah connected ya guys. Jadi kalau connected kan perlu buat kayak data-data segala macamnya ya. Juga bisa notifikasi calling, notifikasi SMS, message kayak gitu. Terus ada less location parkir, buat data log motor itu sendiri, servisnya kapan atau segala macamnya. Dan kedepannya menurut gua kayak sistem teknologi connected itu bakal sangat perlu terkoneksi dengan HP. Kita tuh nggak bisa hidup di Indonesia dua hal, satu HP, satu motor. Itu sih menurut gua. Oke guys, kalau gitu video sampai sini aja. Catch you again another. Until next video and have a great day. Bye bye guys.